Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari satu topik penting yang akan membantu kita untuk memahami agar materi ini bisa lebih jelas dan lebih terstruktur. Silakan kalau kalian ingin mencatat atau ada hal-hal yang ingin nanti dipertanyakan, silakan nanti dipersiapkan saja supaya nanti kita bisa fokus pada pembahasan yang akan saya sampaikan. Semoga nanti penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk memahami topik yang sedang kita bahas. Mari kita bahas materi ini dengan analogi seperti sebuah samudera. Kenapa saya membahasakannya seperti itu? Karena saya coba untuk menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan perbedaan mendasar antara SQL dan NoSQL. Nah, nanti saya akan bawa rekan-rekan semuanya untuk menganalogikan penjelasan ini dengan pendekatan seperti layaknya samudra. Judul yang akan saya sampaikan hari ini adalah Mari Kita Arungi Samudra terkait dengan Big Data. Kenapa saya mesti menganalogikan seperti itu? Layaknya sebuah samudra. Samudra itu sangat-sangat luas, sehingga analogi ini sangat tepat untuk kita beri pendekatan dengan data. Karena data saat ini sangat banyak dan sangat luas, sehingga bagaimana kita bisa mengarunginya, sehingga bagaimana kita bisa mengendalikannya. Ada satu hal menarik terkait dengan data, karena data itu sebenarnya seperti layaknya samudra, seperti sebuah fakta yang sangat universal. Jadi kesenjangan antara data kuantitas yang terus meningkat dan sangat banyak, serta informasi yang diperoleh semakin lebar, semakin luas, semakin dalam, dan semakin kompleks, maka inilah yang disebut dengan fenomena Big Data. Nah, perlu untuk teman-teman ketahui bahwa yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja, seperti layaknya gester. Seperti layaknya bongkahan es yang kita lihat hanya bagian kecil saja yang terstruktur. Tapi ketika kita membahas tentang data yang sifatnya lebih luas, baik itu gambar, audio, visual, semua itu tersimpan tidak dengan secara struktur, tapi dengan data yang tidak terstruktur. Hampir 80% keluasan data itu tidak terjangkau dengan cara pandang kita, karena kita melihatnya lebih terstruktur. Kenapa seperti itu? Karena memang perjalanan menuju keputusan data itu diawali dengan kegiatan seperti ini. Jadi kita akan menentukan tujuan bisnis kita, kemudian tujuan bisnis itu dikumpulkan terus-terusan. Nanti pada akhirnya kita akan mengumpulkan, memilih mana yang harus kita filter, sehingga kita bisa menganalisis data tersebut melalui LoRa reguler, dan kita bisa dapatkan hasil insight dari data yang kita filter. Kemudian apa yang nanti akan kita dapatkan dari situ bisa mendapatkan atau mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang belum mungkin bisa kita dapatkan ketika kita tidak melakukan analisis data sebelumnya. Nah, ini hanya bisa terjangkau kalau kita bisa mampu untuk menganalisis data dengan lebih baik, kemudian menghasilkan informasi dengan lebih baik. Sekali lagi, kalau misalnya data ini kita kumpulkan sangat banyak, maka akan terjadi tantangan untuk kita bisa mengumpulkan itu semua. Terlebih lagi akan menyulitkan kita untuk membuat skemanya satu persatu. Sehingga yang perlu untuk kita pikirkan adalah bagaimana cara kita mengoleksi semua terlebih dahulu, sehingga kita punya penerapan khusus untuk bisa menghasilkan informasi dari data yang kita kumpulkan itu. Karena nanti pada akhirnya kita menginginkan ada keputusan yang kita dapat dari koleksi data yang kita miliki. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang Big Data, ada konsep penting yang harus diketahui. Seperti layaknya kita mengarungi samudra, maka apabila kita berada di tengah laut, sebaiknya kita punya arah.
Yang biasa kita pegang adalah kompas. Sehingga kompas navigator ini harus kita pahami dulu di awal untuk bisa kita arungi samudra, untuk kita bisa kendalikan samudra itu dengan baik. Konsep ini dikenal dengan namanya 5V. Dulu pada awalnya konsep ini diperkenalkan oleh Dot Lenny hanya dengan 3V. Sampai pada akhirnya disempurnakan oleh IBM menjadi 5V. Apa itu? Yang pertama adalah value, kemudian volume, velocity, variety, dan veracity. Ini adalah 5 panduan kita untuk bisa mengarungi samudra big data. Sehingga dengan ini kita bisa mengukur kemampuan yang dimiliki oleh big data dan mengendalikannya. Kita coba bahas satu persatu. Dari mulai volume dulu, oke? Volume itu merupakan cara kita untuk mengetahui terkait dengan kedalaman samudra. Kalau kita analogikan dengan samudra tadi. Artinya, kita akan menyelusuri data sedalam apa yang bisa kita temukan dari data tersebut. Jadi kita memperluas yang awalnya penyimpanan data kita misalnya hanya cukup untuk 1 juta data. Maka untuk menemukan sesuatu yang baru dari data tersebut, maka kita perdalam lagi kapasitas penyimpanannya. Sehingga data yang kita akan punya nanti akan memiliki pemaknaan-pemaknaan baru dari situ. Layaknya sebuah samudra semakin dalam, maka biasanya temuan data itu akan menjadi lebih kompleks. Namun tentu tantangannya adalah biaya terkait dengan penyimpanan jauh lebih tinggi, pastinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, variety, yaitu adalah gimana caranya kita memperluas jangkauan pandangan kita. Sehingga ketika kita memperluas jangkauan pandangan kita, kita akan menemukan sesuatu yang baru juga, yang sifatnya adalah variety. Variety itu ada pengembangan di antara objek dengan objek, sehingga satu jenis objek itu nanti akan punya seperti varian-varian yang lainnya. Nah, walaupun tantangannya adalah kita akan lebih dalam lagi menganalisis terkait dengan objek yang bervariasi itu tadi. Dan mungkin pada saat kita mencoba untuk menelusuri itu, mungkin memakan waktu, mungkin memakan biaya yang juga cukup mahal. Kemudian selanjutnya adalah velocity. Velocity ini adalah mencoba untuk mengendalikan laju dari arus samudra. Artinya, kita akan tahu aliran data yang kita punya ini nanti akan kemana. Jadi, sebelum data itu mengalir, sebaiknya kita akan bisa memprediksi kemana laju aliran itu mengalir. Dan tantangannya di sini adalah gimana cara kita mempertahankan supaya laju aliran air itu bisa kita kendalikan. Cepat ataupun lambat aliran itu mengalir, kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikannya. Nah, sehingga tantangannya adalah gimana caranya supaya integritas terhadap data yang mengalir begitu cepat itu bisa kita kendalikan. Nah, yang dua lagi ya, yaitu adalah veracity. Veracity ini adalah cara kita untuk bisa menemukan keakuratan terhadap data kita. Jadi, misalnya kalau di dalam aliran laut dalam, semakin dalam kita mengarungi kedalaman air laut, mungkin jarak pandang, cara kita melihat, cahaya yang kita dapatkan mungkin lebih sedikit, sehingga nanti mempengaruhi jarak pandang kita. Jadi kejernihan air mungkin akan terpengaruh di situ. Sehingga kita butuh alat untuk bisa memantau bagaimana kepastian data yang kita punya, sehingga kita bisa mengendalikan kemana data itu akan mengalir. Secara definisi, ini terkait dengan masalah akurasi, terkait dengan masalah konsistensi, terkait dengan masalah jangan sampai ada yang tidak pasti terhadap data. Ya, memang tantangannya adalah ada kemungkinan kita akan sulit mengidentifikasi, sulit untuk memprediksi, sulit juga untuk memperbaiki data yang kita miliki, karena mungkin nanti seolah-olah data itu punya kesamaan terhadap data yang lainnya.
Tapi ini tidak masalah, seperti yang saya katakan, bahwa kita pada prinsipnya harus tahu dulu kompas navigator ini, sehingga ini akan menjadi panduan kita di awal untuk tahu bahwa ketika kita nanti mengarungi big data, ketika kita nanti punya pemikiran terhadap big data, maka yang harus kita pikirkan pertama adalah 5 konsep ini. Yang terakhir, yaitu terkait dengan temuan. Jadi harta karun dicontohkan di sini, harta karun di dalam lautan akan kita temukan. Jadi bahasanya adalah kita harus tahu bagaimana caranya data yang kita punya itu, kalau memang itu sangat berharga, kita mampu untuk mengalokasikannya, menyimpannya, sehingga data yang kita punya itu menjadi penting untuk diketahui, baik itu masa sekarang ataupun masa depan. Apapun itu, terkait dengan nilai, kelayakan, relevansi terhadap data yang dihasilkan, supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Apa itu permasalahannya? Bisa jadi bias organisasi, atau misalnya data tidak lengkap, atau menghasilkan data yang mungkin menyimpang dari yang seharusnya. Nah, itu juga harus diketahui sedalam apa data yang kita punya dalam big data. Nah, terkait dengan masalah big data, yang harus diketahui adalah big data ini bukan semata-mata yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu dia hanya terdiri dari data yang tidak terstruktur, tapi juga dia memiliki konsentrasi data yang terstruktur. Jadi terstruktur dan tidak terstruktur itu bercampur menjadi satu di dalam big data. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan yang lainnya mungkin akan sedikit kebingungan terkait dengan data struktur atau tidak data terstruktur. Lantas bagaimana kita membedakan antara data terstruktur dan data tidak terstruktur? Nah, saya masih menggunakan analogi laut ya, samudra. Kita masih di seputar samudra untuk membahas ini, bahwa untuk membahas tentang data terstruktur, apapun konsep yang kita sudah desain di awal, kita atur dengan baik, kita alokasikan, kita sediakan tempatnya, kita susun dengan rapi, maka berkaitan dengan itu, kita sedang membahas tentang konsistensi dan struktur dari sebuah penyimpanan. Nah, itu disebut dengan namanya SQL, atau yang kita sering sebut dengan SQL. Dianalogikan dalam gambar seperti ada kapal perang, di mana kapal perang itu kita sudah mendefinisikan di dalamnya untuk wadah-wadah tertentu dan tempat-tempat tertentu secara tertib. Jadi kita sudah tahu nanti landasannya di mana, nanti kontainernya di mana, nanti tempat penyimpanannya di mana, itu sudah kita susun dengan baik. Nah, sehingga pada konteks ini kita akan mendapati sesuatu yang jelas. Begitu kita mau mencari informasi yang terkait dengan data tertentu, kita akan menemukan dengan cepat. Nah, berbeda dengan NoSQL atau NoSQL, maka semua yang terjadi, misalnya di dalam laut ya, semua yang terjadi di dalam laut itu cenderung tidak bisa kita langsung kendalikan dengan baik. Walaupun sebenarnya semua tidak jadi masalah, karena dari masing-masing struktur itu sudah ada seperti sinyal untuk bisa membuat dia tidak terganggu dengan device yang lain atau alat-alat yang lainnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi gambar ini, bahwa setiap jalur itu tidak saling bertabrakan dengan jalur yang lainnya, karena ada sesuatu yang konsisten di situ, sesuatu yang membuat dia bisa bergerak dengan fleksibel, namun dia tidak saling bertabrakan. Sehingga di sini mungkin akan menjadi sesuatu kekurangan pada awalnya ya, karena kita akan kesulitan untuk mendefinisikan, untuk kita bisa mengatur bagaimana strukturnya. Nah, karena pada NoSQL sebenarnya kita memang tidak perlu untuk mengatur skema atau mengatur struktur. Kita perlu untuk punya sesuatu yang membuat dia tidak terpengaruh dengan hal yang lainnya. Hanya itu saja. Sehingga di sini sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa sesuatu ini terkait dengan SQL atau SQL itu sangat kuat dengan strukturnya, sedangkan NoSQL itu sangat kuat dengan fleksibilitas dan kemudahannya untuk memperluas data.
Selanjutnya, terkait dengan SQL, seperti ibaratnya sebuah armada, maka SQL ini sering kita susun dengan menggunakan model data. Model data yang kita relasikan antar tabel, antar baris, dan antar kolom. Kemudian kita tentukan di awal sebagai sebuah skema. Walaupun itu tampak terlihat lebih kaku, tapi itu memang harus kita tentukan di awal. Jadi kita tidak langsung berkaitan dengan penyimpanan, tapi kita harus tentukan skema itu. Namun, yang harus diketahui adalah konsistensi terhadap data sangat kuat karena terkait dengan prinsip ACID di sini. Kalau masih ingat teman-teman, yang disebut dengan ACID adalah atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Dan itu semua terkait dengan integritas dari kekuatan data itu sendiri. Nah, yang perlu untuk diketahui adalah terkait dengan skalabilitas penyimpanan yang ada di dalam server itu terkait dengan kapasitas hardware-nya itu sendiri. Jadi, kapasitas hardware-nya semakin luas, semakin gede, semakin besar, itu terkait dengan kapasitas upgrading-nya. Jadi, kalau misalnya dia ada di penyimpanan server 10 tera misalnya seperti itu, maka kita harus memperluas penyimpanan 10 tera itu menjadi 100 tera seperti itu. Nah, aplikasi yang memerlukan transaksi yang sifatnya adalah multibasis, multibaris ya, penyimpanan, ini cenderung untuk konsistensi terhadap data sangat baik. Nah, penerapannya biasanya ada pada kasus transaksi seperti perbankan dan keuangan. Nah, ini berbeda dengan penerapan yang ada di armadanya NoSQL. Karena armada NoSQL ini fungsinya hanyalah untuk mempercepat proses penyimpanan. Sehingga kalau kita repot dengan memikirkan bagaimana membuat skema di awal, maka ini tidak bisa dilakukan pada armadanya NoSQL. Kenapa? Karena ada armadanya NoSQL itu butuh penyimpanan yang super cepat, real time, fleksibel, dan bisa diatur. Jadi fleksibel ini bisa diperluas, diperkecil, dan sebagainya. Sangat fleksibel. Model data yang terkait dengan ini banyak sekali, bukan cuma satu. Kalau di SQL kita punya model datanya adalah relasi, sedangkan kalau di sini model datanya bisa bersifat dokumen, bisa bersifat key value, ada yang sifatnya kolom, ada yang sifatnya baris. Dan juga bentuknya bisa jadi macam-macam, ada yang grafik, dan lain-lain. Nah, untuk penyusunan skema, ini tidak perlu, karena dia sifatnya fleksibel tadi. Jadi semua armada apapun bisa kita buat di sini. Mau dia bentuknya seperti ini, mau dia bentuknya seperti apapun, selama dia fungsinya mirip-mirip saja, sama-sama aja, dan dia berada di samudra big data, maka itu dikategorikan sebagai NoSQL. Nah, pada prinsipnya di dalam NoSQL itu yang penting adalah dia tersedia, itu saja. Jadi penyimpanannya tersedia, ada, dan yang pasti bisa digunakan. Nah, terkait dengan proses penyimpanan, server ini tidak terpengaruh dengan hanya mengandalkan satu kekuatan server. Jadi dia tuh mobilitasnya lebih baik daripada MySQL. Kenapa? Karena misalnya daripada SQL. Kenapa? Karena proses ini bisa digabung dengan komponen lainnya yang sama fungsinya sebagai sebuah penyimpanan. Karena sifatnya adalah melebar, jadi sifatnya horizontal. Jadi yang penting ada proses penyimpan yang sama, maka itu bisa digabung dengan penyimpanan yang sama. Nah, sedangkan di SQL kita nggak bisa seperti itu. Di SQL kita harus konsisten dengan penyimpanan yang dia diperluas ke atas. Diperluasnya ke atas. Apa itu? Misalnya servernya ada satu, terus servernya dikuatin lagi, misalnya RAM-nya diperbesar, kemudian harddisknya digedein, dibesarin, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di NoSQL, selama fungsi menyimpan itu ada, menyimpan itu sama, fungsinya sama, maka dia mengabaikan spek dan kapasitas. Yang penting bisa disimpan, ada, dan kalau misalnya dia diakses kembali itu gampang. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ada satu dilema yang pernah juga diungkapkan, yaitu adalah teorema CAP. Apa itu teorema CAP? Pada prinsipnya, ketika kita berurusan dengan sistem terdistribusi,
hanya ada jaminan, yaitu setidaknya ada 2 dari 3. Apa itu? Konsistensi, kemudian dia bisa dipartisi, bisa bekerja sama dengan jaringan yang lain, atau dia tersedia. Nah, kebanyakan dilema ini sering menjadi tantangan. Ada yang datanya konsisten, ada datanya tersedia, tapi dia tidak bisa dipartisi atau tidak bisa bekerja sama dengan jaringan lain. Ada yang datanya konsisten, ada yang dia bisa bekerja sama dengan jaringan lain, tapi dia mungkin waktu responnya agak lambat, seperti itu. Ada yang waktu responnya cepat terkait dengan jaringan, tapi mungkin tidak konsisten terhadap datanya. Jadi ada tantangan di mana sering terjadi permasalahan di antara tiga hal ini. Nah, dalam sistem modern biasanya itu P sering dihindari. P itu apa? Proses untuk bisa kita sharing data terhadap yang lain. Jadi kalau misalnya Anda memilih A dan C, setidaknya Anda harus perlu hati-hati dengan penggunaan pada partisi toleransi, yaitu di P-nya. Nah, gimana cara kita memilih komprominya terhadap data SQL atau NoSQL terkait dengan teorema CAP ini? Maka pilihannya bisa jadi, yaitu konsistensi dan partisipasi toleransi, yaitu mekanisme untuk mengorbankan ketersediaan daripada data saat kita melakukan partisi. Mungkin bisa terjadi permasalahan karena memang datanya jadi tidak konsisten, tadi seperti itu. Nah, node yang tidak konsisten akan mengakibatkan menjadi shutdown sehingga menjadi permasalahan. Tapi ini tidak apa-apa karena ini menjaga konsistensi terhadap data. Jadi kalau kita memilih CP, maka nanti mungkin waktu responnya akan lambat. Jadi ketika kita ingin menggabungkan data, mungkin pada saat yang bersamaan pengaksesan jadi bermasalah, dan itu wajar saja. Jadi ketika kita ingin memperluas data dan mengharapkan bahwa data itu aman secara konsisten, di saat yang bersamaan mungkin itu tidak bisa diakses, dan itu tidak apa-apa ya, jadi tidak ada masalah. Nah, ketika kita berkaitan dengan waktu respon dan jaringan, nah hati-hati itu di situ, sehingga nanti ada permasalahan terhadap konsistensi terhadap data. Nah, mungkin nanti ketika semua bisa terespon dengan baik, pada saat nanti ada jaringan yang terhubung, nah ini mungkin akan terjadi permasalahan dengan data, tapi itu tidak masalah biasanya karena akan di-combine dan dikolaborasikan sehingga nanti ketika misalnya ada persetujuan terhadap data yang harus digabung, nah itu memang user lagi yang menentukan, seperti itu. Jadi pada intinya adalah kita tidak bisa menjalankan 3 konsep ini secara bersamaan. Jadi ketika ada 2 konsep ini berlaku, biasanya mesti ada satu konsep yang dikorbankan, seperti itu. Dan ini fleksibel ya, bukan berarti terus-terusan AC, maka terus-terusan AC, enggak. Jadi ketika misalnya nanti kita mau mengorbankan waktu respon pada saat data itu mau kita perluas, maka kita fokuskan dengan konsistensi dan sistem yang bekerja untuk jaringan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita menginginkan respon lebih cepat, maka hati-hati terhadap jaringan, bisa jadi nanti bermasalah dengan konsistensi. Jadi maksudnya seperti itu. Oke. Nah, semua domain itu memiliki wilayahnya sendiri-sendiri. Ya, jadi semua wilayah itu ada samudranya sendiri-sendiri. Jadi ini tidak bisa kita lantas menganggap bahwa semua prinsip dari 5V itu harus berjalan sempurna semuanya, tidak juga seperti itu. Jadi kita mesti harus tahu arah mana yang kita tuju, karena kita tidak bisa berjalan di 4 arah sekaligus. Pasti ada satu arah, yang lainnya akan kita abaikan. Nah, semua domainnya itu ada wilayahnya masing-masing. Misalnya ketika berurusan dengan transaksi, maka mana nih yang kita tuju? Oh, berarti kita fokus kepada veracity-nya, kepada cara kita untuk memperluas, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kaitannya dengan komunikasi apa? Karena komunikasi ini berkaitan dengan riwayat
percakapan misalnya, berarti kan itu butuh untuk volume yang diperluas kan. Kemudian bagaimana kombinasi dari percakapan itu bisa terjadi. Nah, itu juga fokusnya ke sana. Jadi untuk di velocity dan veracity-nya tidak perlu terlalu dalam seperti itu. Nah, biasanya untuk kesehatan, velocity-nya diperkuat. Yang lainnya mungkin kita abaikan sementara. Jadi fokusnya bisa disesuaikan. Teman-teman bisa mendalami ini lebih dalam tergantung wilayah dari studi kasusnya masing-masing. Jadi jangan paksakan studi kasus teman-teman pada satu prinsip dari misalnya velocity itu sama dengan yang diterapkan di kasus yang lain. Jadi tidak mesti seperti itu. Nah, yang sering jadi permasalahan adalah ada kesan bahwa mungkin kita bisa lebih baik menggunakan SQL misalnya. Atau apakah kita memang harus ke NoSQL? Karena NoSQL kan fleksibel tuh, bisa diperluas gitu. Jadi gimana cara kita menyikapi itu? Nah, ini tergantung kapan kita harus menggunakan SQL dan kapan kita harus menggunakan NoSQL. Jadi misalnya kalau kita mau menggunakan SQL, apa yang kita fokuskan? Kalau misalnya kita fokus terkait dengan atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability dari data yang kita olah, maka kita sebaiknya berada di SQL. Integrasinya cukup tinggi, relasinya sangat baik. Jadi, kalau misalnya studi kasus teman-teman berkaitan dengan masalah transaksi, baik itu sistem keuangan, perbankan, enterprise rasional, kemudian ada terkait dengan customer. Nah, ini sebaiknya teman-teman menggunakan SQL. Kalau teman-teman berada di wilayah akses yang lebih gede, lebih cepat, kalau diakses datanya itu walaupun banyak itu cepat diakses, maka sebaiknya teman-teman berada di wilayahnya NoSQL. Kenapa? Karena ketika data itu dibutuhkan, volume datanya bisa kita atur, sangat fleksibel, sangat luas, seperti itu. Kita tinggal nyimpan aja, jadi kita nggak usah repot untuk mikirin tentang skemanya. Jadi kalau misalnya ada data yang kaitannya dengan real time, seperti kita chatting, itu kan disimpan juga tuh datanya, terkait dengan riwayat kita berkomunikasi. Nah, itu kan butuh segera, jadi kita nggak perlu untuk menyiapkan skemanya kan untuk itu. Nah, sehingga butuh penyimpanan yang sifatnya adalah NoSQL. Oke, NoSQL sendiri penerapannya banyak sekali contohnya. Seperti Netflix, Amazon, dengan penyimpanan riwayat yang sifatnya personality, penayangan, kemudian data produk, data penyimpanan keranjang yang kita punya. Nah, itu disimpan dengan menggunakan NoSQL karena dia sifatnya sangat luas dan skalanya global. Kalau di wilayah yang lain untuk sosial media, misalnya nyimpan konten. Jadi konten gambar, audio, suara itu tidak bisa disimpan dengan menggunakan skema biasa. Karena dia sifatnya terus-terusan dan dia terus diperluas, jadi perlu untuk penyimpanan yang sifatnya fleksibel. Nah, apa salah satu fondasi utamanya? Silakan teman-teman untuk mengunjungi MongoDB. MongoDB ini kalau di SQL ya ibaratnya seperti phpMyAdmin dengan MySQL-nya atau Postgre misal seperti itu. Nah, silakan teman-teman berada di wilayah itu karena itu adalah MongoDB adalah pilihan populer untuk memanajemen properti sehingga datanya bisa lebih fleksibel karena sifatnya lebih modern. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari materi kali ini? Ya, mudah-mudahan materi ini membuat teman-teman bisa berpikir lebih fleksibel. Jadi teman-teman bisa tidak mesti harus berada pada satu wilayah. Jadi pemilihan terhadap basis data itu tidak mesti harus satu. Kalian bisa memilih berdasarkan studi kasus yang ada. Kalau studi kasus itu membutuhkan penyimpanan yang dipersiapkan dan tidak ada masalah dengan waktu, maka teman-teman bisa menggunakan SQL. Kalau teman-teman membutuhkan segera, harus
ada penyimpanan dengan segera, maka silakan gunakan NoSQL. Nah, NoSQL juga bisa berfungsi untuk data analitik, data personal. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan informasi segera dari data tersebut, silakan teman-teman menggunakan NoSQL. Seperti analogi di gambar ini, bahwa teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya. Bisa di satu hal teman-teman mengintegrasikan dengan SQL, di hal yang lain teman-teman sudah mempersiapkan NoSQL-nya, sehingga ketika data itu harus diperluas, data itu bisa segera tetap dieksekusi. Walaupun di hal yang lain, di satu sisi yang lain teman-teman sedang mempersiapkan kapal yang lebih luas. Jadi seperti itu untuk pembahasan materi terkait dengan gimana cara kita mengarungi samudra yang luas terkait dengan data, yaitu dengan menyikapi prinsip dasar dari SQL dan NoSQL. Oke, jadi terima kasih karena sudah menyimak video ini dan juga melihat pembelajaran ini sampai dengan tuntas, sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman dapat pahami dengan baik ya. Namun kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan seperti biasa, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau forum diskusi yang mungkin sudah disediakan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Nanti akan ada video-video yang lain terkait dengan pembelajaran pada bidang ilmu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.